Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri dengan bentuk yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, di sini persamaannya adalah berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan K dikali cos X kurang alfa. Nah, dengan penyelesaiannya adalah kita akan mencari nilai K dan sudutnya ataupun alfa di persamaan ini. Jadi inti dari persamaan ini adalah kita akan mengubah bentuk yang sebelah kiri menjadi bentuk yang sebelah kanan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk seperti ini. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya itu adalah K-nya ini sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dengan K itu adalah positif atau lebih besar dari 0. Nah, di mana A itu adalah koefisien dari cos dan B itu adalah koefisien dari sin. Nah, kemudian kita cari tanggen alfanya sama dengan B per A. Nah, berarti di sini yang kita pakai adalah B ini koefisien sin, A adalah koefisien cos. Jadi tanggen itu sama saja seperti konsep tanggen yang berarti sin per cos ya. Jadi kita pakai koefisien sin per koefisien cos. Nah, langsung ke contoh. Ini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 6 sin X tambah akar 2 cos X sama dengan 2 untuk X berada di antara 0 sampai dengan 360. Nah, berarti tadi kita cari dulu siapa A dan siapa B. Nah, di sini kita lihat bahwa A itu tadi kita misalkan sebagai koefisien X, koefisien cos X maksud saya, dan B itu adalah koefisien dari sin X. Nah, berarti ini B itu sama dengan akar 6 dan A sama dengan dia adalah A itu koefisien si cos X ya, berarti sama dengan positif akar 2. Nah, sekarang kita akan coba ubah bentuk yang di sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kanan ini yang angka 2 ini kita biarkan dulu. Nah, kita ubah dulu yang sebelah kiri menjadi bentuk K cos X kurang alfa. Nah, jadi di sini kita lihat, kita akan cari dulu nilai K ya. K tadi adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti di sini A kuadrat berarti akar 2 kuadrat ditambah B kuadrat akar 6 kuadrat berarti sama dengan akar dari 2 tambah 6 ya. Akar 2 kuadrat sama dengan 2, akar 6 kuadrat sama dengan 6. Nah, ini sama dengan akar 8. Nah, atau kalau kita sederhanakan, akar 8 ini sama dengan akar 4 dikali 2. Nah, akar 4 ini boleh keluar jadi 2. Nah, 2 yang ini yang di dalam tetap tinggal di dalam. Berarti akar 8 sama dengan 2 akar 2. Dengan kata lain, nilai K-nya sama dengan 2 akar 2. Nah, kemudian kita akan cari nilai tanggen alfa. Nah, tanggen alfa tadi sama dengan B per A atau koefisien sin per koefisien cos. Nah, berarti di sini koefisien sin berarti B ya, berarti akar 6 per akar 2 ya. Sama dengan akar 6 per akar 2 berarti sama dengan akar 6 per 2. Nah, sama dengan akar 3. Nah, di sini kita lihat bahwa tanggen itu kalau misalnya kita buat ke sudut, ke segitiga siku-siku ya, tanggen itu adalah sisi depan per sisi samping ya.
Nah, dalam artian kalau misalnya ini kita buat di koordinat kartesius, nah, seperti ini. Nah, ini berarti sumbu Y per sumbu X. Nah, sumbu Y per sumbu X. Jadi otomatis B ini adalah bilangan ataupun angka yang berada di sumbu Y, ya. Nah, si B ini berada di sumbu Y dan si A ini adalah berada di sumbu X. Nah, di sini kita lihat bahwa akar 6 ini positif. Nah, akar 6 ini positif dan akar 2 ini juga positif. Nah, berarti Y-nya itu sumbu Y positif, berarti X-nya itu juga positif. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa ini pasti berada di kuadran pertama. Nah, karena untuk sumbu X positif itu di sini dan sumbu Y positif itu di sini. Nah, berarti otomatis jika dia sudutnya itu berada di antara sumbu X positif dan Y positif, berarti dia sudah pasti berada di kuadran pertama. Nah, itu perlu kita perhatikan untuk menjawab soal ini ya. Nah, berarti ini tangen alfa sama dengan akar 3. Berarti alfa sama dengan, di kuadran pertama berarti tangen berapakah yang menghasilkan akar 3? Nah, itu pasti alfanya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi K cos X kurang alfa. Nah, jadi yang ruas kiri ini kita ubah menjadi K cos X kurang alfa. Nah, sebelah kanan tetap angka 2 ya. Nah, di sini K berarti 2 akar 2 cos X dikurang 60 sama dengan 2. Nah, berarti cos X kurang 60 sama dengan 2 per 2 akar 2. Nah, ini saya coret. Berarti tinggal 1 per akar 2 atau setara dengan 1/2 akar 2 jika kita rasionalkan. Nah, berarti cos X kurang 60 derajat sama dengan, nah, kita akan arahkan ke persamaan cos. Nah, jadi kita cari dulu cos berapakah yang menghasilkan 1/2 akar 2. Nah, ini berarti sama dengan cos 45 derajat. Nah, berarti ini kita akan pakai X kurang 60 derajat sama dengan, nah, itu mempermudah kita coret saja 45 derajat ya. Nah, untuk persamaan cos, nah, kalian harus ingat kita pakai persamaan plus minus ya. Jadi untuk yang pertama kita pakai X kurang 60 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360. Nah, berarti X sama dengan minus 60 nya pindah ke kanan, berarti jadi positif 60 ditambah 45 sama dengan 105 tambah K kali 360. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 105 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1, X-nya berarti 360 tambah 105, dia sudah melebihi 360. Nah, kita perhatikan kembali syarat soal. X-nya harus berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti ini hanya berlaku sampai K sama dengan 0. Oke, untuk yang kedua, X kurang 60 tetap. Nah, karena dia persamaan cos, maka 45 ini kita pakai minus untuk yang persamaan kedua. K kali 360. Nah, X sama dengan minus 45 derajat. Nah, minus 60 pindah ke kanan jadi positif 60. Tambah K kali 360 derajat. Nah, X sama dengan 15 derajat tambah K kali 360.
Oke, kita masukkan lagi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 15 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1, nah tentu ini akan lebih dari 360 ya, karena 360 kali 1 tambah 15 sudah lebih, sudah menjadi 375. Dan itu sudah keluar dari area yang diminta oleh soal. Nah, berarti hanya sampai K sama dengan 0 saja. Sehingga kita perolehlah himpunan penyelesaiannya adalah, yaitu ada 2, 15 derajat dan 105 derajat. Oke. Nah, saya akan ambil contohnya satu lagi. Ini juga tentukan himpunan penyelesaiannya. Tentukan HP. Nah, itu himpunan penyelesaian dari cos X dikurang sin X sama dengan min 1 untuk 0 derajat kecil sama dengan X kecil sama dengan 360 derajat. Nah, jadi sama seperti tadi, kita lihat di sini bahwa koefisien ya. Nah, koefisien cos X itu di sini adalah 1 dan koefisien sin X sama dengan min 1. Nah, tadi kita misalkan bahwa si A itu adalah koefisien cos X, berarti A sama dengan 1. Nah, B itu adalah koefisien dari sin X, berarti sama dengan min 1. Nah, kita cari dulu berarti nilai K. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sama dengan 1 kuadrat tambah minus 1 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Nah, kemudian kita akan cari tangen alfa sama dengan B per A. Nah, di mana B-nya adalah minus 1 per 1. Nah, sebelum kita cari hasil, kita lihat dulu, kita pertimbangkan dulu sudutnya ini berada di kuadran keberapa. Nah, dengan melihat kondisi Y per X tadi ya, seperti ini tadi. Nah seperti ini. Nah, dimana tangen itu tadi adalah Y per X. Nah, sisi depan per sisi samping itu Y per X. Nah, jadi ini kita lihat bahwa untuk Y-nya ini adalah Y-nya bernilai negatif, sementara untuk sumbu X-nya bernilai positif. Nah, berarti kita lihat bahwa letak kuadran di mana Y negatif dan X positif itu adalah berada di kuadran keempat. Nah, ini X positif, ini sumbu X positif, dan ini sumbu Y negatif ya. Nah, berarti Y negatif, X positif. Nah, berarti otomatis sudut ini akan berada di kuadran keempat. Nah, berarti kita selesaikan. Nah, berarti tangen alfa ini tadi sama dengan min 1 ya. Tangen alfa sama dengan min 1, di mana alfanya adalah kuadran keempat. Berarti kita bisa lihat bahwa alfanya ini pasti bernilai 360 derajat dikurang 45 derajat. Nah, karena kita hubungkan ke 1, tangen yang menghasilkan nilai 1 itu adalah tangen 45 derajat. Nah, sementara yang bernilai minus di kuadran keempat, nah berarti kuadran keempat itu kita pakai 360 kurang alfa. Nah, 360 kurang 45, yang tadi kita cari nilai tangen 45 itu adalah 1. Nah, maka alfanya adalah 315. Jadi ini adalah nilai alfa yang setara dengan tangen di kuadran ini ya, di kuadran yang lain, tapi karena berhubung untuk tangen ini yang diminta oleh soal atau clue dari soal ini adalah harus kuadran keempat, berarti kita akan mengambil ini si alfa yang berada di kuadran keempat. Nah, itu alfa sama dengan 315. Ini kalau misalnya kalian masih kurang paham, nah ini materinya itu sudah ada di video-video sebelumnya, yaitu
tentang mencari relasi sudut ya, tentang mencari hubungan sudut yang satu dengan sudut istimewa yang lain di berbagai kuadran. Nah, itu sudah ada di video awal, jadi bisa dipelajari kembali. Nah, sekarang kita akan mengganti persamaan ini ya dengan K cos X kurang alfa. Nah, jadi yang sebelah kiri ini kita sudah ubah menjadi K cos X kurang alfa. Nah, sebelah kanan ataupun ruas kanan tetap sama dengan min 1. Nah, K-nya tadi sama dengan akar 2 cos X kurang 315 sama dengan min 1. Nah, cos X kurang 315 sama dengan min 1 per akar 2. Nah, cos X kurang 315 sama dengan, nah ini sama juga dengan min 1/2 akar 2 atau setara dengan cos 135 derajat ya. Nah, jadi tetap kita pakai aturan cos. Nah, kita coret. Nah, untuk yang pertama X kurang 315 sama dengan 135 tambah K kali 360. Nah, X sama dengan berarti 135. Nah, min 315 pindah ke kanan jadi 315 tambah 135 sama dengan 450 tambah K kali 360. Nah, ini untuk K sama dengan 0 berarti X tidak akan memenuhi karena sudah lebih dari batas. Nah, K sama dengan 1 juga tidak memenuhi karena lebih dari batas. K sama dengan 2 juga semakin besar, berarti kita mundur ya. Kita coba K yang bernilai negatif, itu K sama dengan negatif 1. X sama dengan 450 derajat tambah min 1 kali 360 sama dengan min 360. Nah, sama dengan 450 dikurang 360 sama dengan 90 derajat. Nah, untuk K sama dengan minus 2 juga tidak akan memenuhi karena dia nanti sama dengan 450 tambah, nah minus 2 kali 360 jadi minus 720 ya. Nah, ini juga minusnya sudah terlalu jauh karena dimana sudut ataupun himpunan penyelesaian yang diminta adalah berada di antara 0 dan sampai 360. Berarti hanya K sama dengan minus 1 untuk bentuk ataupun penyelesaian pertama. Nah, untuk penyelesaian kedua X dikurang 315 sama dengan minus 135 tambah K kali 360. Nah, berarti ini minus 315 pindah ke kanan jadi 315. Jadi kurang 135 tambah K kali 360. Nah, ini berarti sama dengan 180 tambah K kali 360. Nah, untuk K sama dengan 0, nah ini memenuhi, yaitu X sama dengan 180. Nah, untuk K sama dengan 1, nah, sudah tidak memenuhi. K sama dengan 2, 3, dan 4 seterusnya juga sudah tidak memenuhi ya, berarti hanya X sama dengan 180 saja untuk yang kedua. Nah, berarti dengan ini kita peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 180 derajat. Nah, oke, sampai di sini yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Nah, intinya materi ini adalah menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri yang belum ada sebelumnya. Nah, di mana sebelumnya itu persamaan trigonometrinya itu adalah berbentuk kalau misalnya penjumlahan dia sin tambah sin ataupun sin kurang sin. Kalau misalnya kosinus dia cos tambah cos ataupun cos kurang cos. Nah, jadi di sini bentuknya adalah kombinasi ataupun penjumlahan dari kosinus dan sinus. Nah, ini adalah bentuk terakhir dalam persamaan trigonometri. Nah,
Sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.